Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi resiko operasional untuk mata kuliah manajemen risk. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, ada saya sendiri, Eka Lediana, lalu ada Dinia Salsabila, Komangyotri Sagita, Alivia Zahra, dan juga Duta Maharani. Pertama, di sini ada risiko operasional. Risiko operasional ada risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal manusia atau SDM dan juga sistem, termasuk yaitu teknologi, maupun akibat kejadian eksternal yang mengganggu kegiatan operasional normal suatu organisasi, khususnya lembaga keuangan. Definisi ini sejalan dengan standar internasional BES 2, yaitu the risk of loss resulting from inadequate or violate internal process, people and system, or from external events. Resiko operasional mencerminkan resiko yang berasal dari dalam operasional sehari-hari organisasi, bukan perubahan pasar atau ketidakmampuan debitur, melainkan dari bagaimana organisasi itu berjalan. Di sini ada beberapa komponen utama risiko operasional. Yang pertama yaitu proses internal atau proses, yaitu kegagalan prosedur, sistem kerja, atau kontrol internal. Contohnya seperti proses transaksi tidak berjalan dengan benar, kesalahan prosedur operasional, sistem kontrol yang tidak efektif. Lalu yang kedua yaitu manusia atau SDM, people. Nah, kesalahan atau tindakan individu dalam organisasi. Contohnya seperti human error, kesalahan input data, lalu yang kedua ada fraud internal atau penggelapan manipulasi data, dan juga yang terakhir ada kurangnya kompetensi ataupun pelatihan. Dan yang ketiga ada sistem ataupun teknologi. Nah, kegagalan teknologi atau infrastruktur. Contohnya seperti sistem IT crash, software error, ataupun gangguan jaringan atau keamanan data. Dan yang terakhir yaitu faktor eksternal atau external events. Perilaku, peristiwa di luar kendali organisasi, contohnya seperti bencana alam atau kebakaran, gempa, lalu ada juga serangan cyber atau hacking, lalu ada juga perubahan regulasi, dan yang terakhir yaitu penipuan eksternal. Ini pun ada beberapa ciri khas risiko operasional pada lembaga keuangan. Yang pertama yaitu harus dapat diukur atau quantified dalam bentuk potensi kerugian finansial. Dan juga yang kedua ada harus didukung oleh modal capital requirement sesuai dengan regulasi seperti Basel 2 dan juga Basel 3. Dan yang ketiga yaitu lebih kompleks dibanding risiko lain karena mencakup banyak aspek seperti manusia, sistem, proses, dan juga eksternal. Dan yang keempat yaitu sulit diukur secara akurat karena keterbatasan data, historis, dan juga sifatnya yang tidak pasti. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu pengukuran risiko operasional. Jadi ada 3 step, yaitu yang pertama menggunakan Basic Indicator Approach atau BIA, yaitu Basic Indicator Approach merupakan metode paling sederhana dalam pengukuran risiko operasional. Dalam metode ini, kebutuhan modal untuk menanggung risiko operasional dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari pendapatan kotor bank. Metode ini relatif mudah diterapkan karena tidak memerlukan data yang kompleks. Namun, pendekatan ini kurang mencerminkan profil risiko operasional secara rinci. Lalu yang kedua ada standardized approach atau SA. Pendekatan ini membagi aktivitas bank ke dalam beberapa lini bisnis seperti corporate finance, trading and sales, retail bank, commercial banking, dan payment and settlement. Setiap lini bisnis memiliki tingkat risiko yang berbeda sehingga kebutuhan modal dihitung berdasarkan karakteristik masing-masing aktivitas. Dan ketiga ada Advanced Measurement Approach atau AMA. Merupakan metode yang paling kompleks dalam pengukuran risiko operasional, yaitu metode ini menggunakan metode statistik internal yang dikembangkan oleh bank untuk memperkirakan potensi kerugian operasional. Selanjutnya yaitu adalah menghitung kerugian yang diharapkan. Jadi menghitung kerugian yang diharapkan
bisa disebut juga dengan expected loss atau kerugian yang diharapkan, adalah perkiraan rata-rata kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu risiko, terutama risiko kredit dalam periode tertentu. Nah, untuk komponen utama expected loss ini sendiri, yaitu untuk menghitung expected loss, itu ada 3 komponen pentingnya. Yang pertama itu adalah probability of default atau PD, yaitu kemungkinan debitur gagal bayar. Lalu yang kedua itu loss given default atau LGD, persentase kerugian jika benar-benar gagal bayar. Dan yang ketiga itu ada exposure at default atau EAD, total nilai pinjaman atau exposure saat terjadi gagal bayar. Nah, untuk rumus expected loss atau EL, expected loss ini dihitung dengan rumus probability of default atau PD dikali LGD atau loss given default dikali EAD atau exposure default. Selanjutnya, itu ada contoh sederhana di sini, yaitu adalah PD sama dengan 10%, itu jadi 0,1, lalu ada LGD-nya 50%, dijadiin 0,5, lalu ada EAD-nya sebanyak 100 juta rupiah, maka untuk expected loss-nya bisa dikali semua, yaitu jadinya 5 juta rupiah untuk kerugian yang diharapkan. Lalu fungsi dari expected loss ini sendiri, yaitu pertama adalah menentukan cadangan kerugian atau provision. Lalu yang kedua itu adalah mengelola risiko kredit. Yang ketiga adalah dasar dalam pengambilan sebuah keputusan pemberian pinjaman. Lalu yang terakhir yaitu adalah menghitung pricing atau bunga atau imbal hasil. Dalam praktik perbankan, ini berkaitan dengan estimasi kerugian pinjaman di masa depan. Selanjutnya yaitu terkait dengan perubahan karakteristik risiko operasional. Nah, karakteristik risiko operasional sendiri itu merupakan risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem maupun faktor eksternal. Nah, di sini ada 5 sumber risiko operasional. Yang pertama ada teknologi, ini meliputi gangguan sistem perangkat lunak yang usang dan kegagalan infrastruktur. Yang kedua ada karyawan, di sini meliputi kesalahan manusia, penipuan internal dan roach trading atau perdagangan ilegal oleh karyawan. Contohnya kerugian besar akibat roach trader di Societe Generale dan JP Morgan Chase. Dan yang ketiga ada hubungan pelanggan, ini meliputi sengketa kontrak dan ketidakpuasan pelanggan. Yang keempat ada aset modal, meliputi kerusakan fisik akibat kebakaran atau bencana alam. Dan yang kelima ada eksternal, ini meliputi penipuan eksternal, serangan cyber, dan perubahan regulasi. Selanjutnya, ini ada perubahan karakteristik risiko operasional. Di sini yang pertama ada perubahan akibat teknologi dan digitalisasi. Teknologi dan digitalisasi membuat bank lebih efisien, tapi juga menambah risiko baru seperti serangan cyber dan kegagalan sistem yang bisa menyebabkan kerugian besar. Yang kedua ada perubahan akibat regulasi dan globalisasi. Regulasi Basel II ke Basel III mewajibkan bank mengukur risiko operasional dengan tepat dan memperkuat modal serta likuiditas untuk mengurangi risiko tersebut. Risiko operasional sekarang penting dan kompleks, sehingga harus dikelola secara terstruktur dan terintegrasi dalam manajemen risiko perusahaan agar dapat mencegah kerugian dan menjaga keberlanjutan bisnis. Baik, selanjutnya ada evaluasi risiko operasional. Jadi sebelumnya, evaluasi risiko operasional merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai berbagai risiko yang timbul dari aktivitas operasional. Dalam praktiknya, evaluasi risiko operasional dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama itu ada risk assessment, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas perusahaan. Lalu selanjutnya ada risk matrix, yaitu alat untuk menilai tingkat risiko berdasarkan kombinasi kemungkinan yaitu probability dan dampak atau impact. Yang terakhir ada self-assessment, yaitu penilaian risiko yang dilakukan secara internal oleh manajemen atau karyawan berdasarkan pengalaman dan kondisi nyata. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Kelompok kami mengangkat studi kasus yang terjadi serangan ransomware Bank Syariah pada 2023. Dari sisi operasional, dampak yang ditimbulkan sangat besar, di mana layanan perbankan seperti ATM dan mobile banking tidak dapat diakses oleh nasabah.
Dari kasus ini terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil oleh organisasi, khususnya di sektor perbankan. Pertama, perusahaan perlu memperkuat sistem keamanan teknologi informasi. Lalu kedua, diperlukan peningkatan pengawasan dan monitoring sistem. Lalu yang terakhir, evaluasi risiko operasional harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh potensi risiko telah diidentifikasi dan ditangani dengan baik. Dengan demikian, studi kasus ini menegaskan bahwa evaluasi risiko operasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, terutama di era digital yang semakin rentan terhadap ancaman teknologi. Baik, dari hasil presentasi ini bisa kami ambil kesimpulan bahwa resiko operasional adalah resiko yang timbul akibat kegagalan proses manusia, sistem maupun faktor eksternal yang semakin kompleks di era digital dan dapat mempengaruhi kelangsungan sebuah bisnis. Lalu pengukuran resiko operasional ini juga penting dilakukan melalui metode seperti BIA, SA, dan AMA, serta konsep expected loss untuk memperkirakan potensi kerugian dan mendukung pengambilan sebuah keputusan. Perkembangan teknologi juga memunculkan resiko baru seperti serangan cyber dan kegagalan sistem, sehingga organisasi perlu memiliki pengendalian yang kuat dan juga adaptif. Oleh karena itu, pengelolaan resiko operasional harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna meminimalkan kerugian serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan sebuah bisnis. Baiklah, sekian materi risiko operasional yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan selanjutnya kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.